Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Al-Maghfulah Kiai Haji Jaini Mun'im, beliau diangkat menjadi Rais Suriah NU cabang Keraksaan hingga tahun 1975. Sementara pada Muktamar NU ke-21 di Medan, Sumatera Utara pada Desember 1956, Kiai Haji Jaini Mun'im terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Partai NU dari 79 orang yang terpilih. Nah, berikut ini biografi Kiai Haji Jaini Mun'im. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Kiai Jaini Mun'im, beliau bernama kecil Lora Abdul Mughni, dari putra Kiai Haji Abdul Mun'im dan Nyai Hajah Hamidah pada tahun 1906 Masehi di Desa Galis, Pamekasan, Madura. Dari jalur ayah, kakek beliau Kiai Mudarik, putra keempat Kiai Ismail, generasi kedua penerus pondok pesantren Kembang Kuning, Pamekasan. Kakek Kiai Ismail adalah Kiai Nuruddin Gunung Tinggi Pakong. Beliau dari jalur Kiai Batu Ampar Wetan. Ada sambungan nasab ke Bendoro Saud alias Tumenggung Tirtonegoro, Adipati Sumenep yang juga keturunan Pangeran Ketandur atau cucu dari Sunan Kudus. Sedangkan dari jalur ibunya Kiai Jaini Mun'im termasuk keturunan para raja Pamekasan melalui jalur Kiai Haji Bujuk Azhar Ratoh Sida Bulangan, penguasa Keraton Pamekasan, Madura. Dari usia belia, beliau mendapat pendidikan agama dari keluarganya. Pada usia 11 tahun, beliau sekolah di sekolah rakyat pada masa kolonial Belanda selama 4 tahun. Kemudian beliau nyantri mendalami Al-Quran dan Tajwid ke Kiai Haji Muntoha, menantu Syekhona Khalil di pesantren Kademangan, Bangkalan. Pada tahun 1922, beliau melanjutkan pencarian ilmu ke pesantren-pesantren Banyuanyar, Pamekasan, yang diasuh oleh Kiai Haji Raden Abdul Hamid dan putranya Kiai Haji Abdul Majid. Pada tahun 1925, Kiai Jaini Mun'im pindah ngaji ke Kiai Haji Nawawi di pesantren Sidogiri, Pasuruan. Namun, masa mengaji di Sidogiri hanya setahun, karena ayahanda beliau wafat. Sebagai anak sulung, Kiai Jaini Mun'im menggantikan posisi ayahnya di Madura. Semangat Kiai Jaini Mun'im untuk mencari ilmu tidak surut. Di usia 22 tahun, beliau mondok di pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Ketika pertengahan tahun 1928 Masehi, beliau berangkat ke Mekah untuk berhaji dan menetap di Sifir lain selama 5 tahun untuk menuntut ilmu. Sebelum pulang ke tanah air, beliau mukim di Madinah selama 6 bulan dan mengikuti pengajian ulama terkemuka di Masjid Nabawi. Kiai Jaini Mun'im datang ke Madura pada tahun 1934. 3 tahun setelahnya, beliau kemudian menikah dengan Nyai Afiah, keponakan Kiai Haji Abdul Majid Banyuanyar. Sejak tahun itu, beliau akrab dipanggil Kiai Haji Jaini Mun'im, pemimpin dan pengasuh pondok pesantren Panggung Galis, Pamekasan. Kesibukan mengasuh santri di pondok pesantren Panggung Galis tidak membuat beliau lupa dengan keadaan masyarakat sekitar. Kolonial Belanda yang menindas penduduk pribumi sebagai negara jajahan membuat Kiai Jaini Mun'im tergerak untuk turun langsung dalam perjuangan kemerdekaan memerangi penjajah, baik pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. Pada masa Jepang,
beliau dipercaya sebagai pemimpin barisan pembela tanah air. Selanjutnya, beliau juga dipercaya sebagai pimpinan pasukan Sabilillah ketika serangan umum 16 Agustus 1947 terhadap tentara Belanda yang menguasai kota Pamekasan. Beliau termasuk salah satu tokoh pejuang di Madura Timur yang menjadi target operasi Belanda, yang dikejar-kejar karena kegigihan beliau dan sikap pantang menyerah dalam melawan kekuatan penjajah. Menurut cerita, Kyai Jene Munim ketika melewati desa Tanjung, sekarang Karanganyar, dari niat perjalanan beliau ke pedalaman Yogyakarta, menemui teman-teman seperjuangannya untuk mengisolasi diri menghindari dari penindasan dan kekejaman Belanda. Namun sebelum perjalanan itu dilanjutkan, Kyai Jene Munim mendapat amanah 2 orang santri yang mengaji kepada beliau. Karena titipan 2 santri itu, beliau mengurungkan niat semula dan menetap ke Karanganyar. Kyai Jene Munim menetapkan 2 santri awal beliau itu di surau kecil. Selain berfungsi sebagai tempat sholat, juga untuk ruang tamu, mengajar, dan tempat tidur santri. Seiring meningkatnya jumlah santri yang berguru kepada beliau, akhirnya Kyai Jene Munim menetap di Karanganyar dan mulai merintis berdirinya pondok pesantren Nurul Jadid. Kecintaan Kyai Jene Munim akan ilmu pengetahuan dan kepedulian beliau kepada kecerdasan generasi bangsa pasca kemerdekaan dituangkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan sebagai penunjang perkembangan pendidikan setelah 300 tahun lebih dijajah. Pada masa Kyai Jene Munim, selain mengajarkan santri dengan metode salaf pada umumnya, beliau mendirikan beberapa lembaga klasik di Nurul Jadid. Pada tahun 1951, Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong, Kyai Haji Abdul Latif, dan Kyai Haji Fatullah, pengurus NU cabang Keraksaan, datang dan mengajak Kyai Jene Munim bersedia berjuang membina warga melalui organi NU cabang Keraksaan. Ajakan ketiga kiai ini kemudian beliau sambut dengan tangan terbuka. Pada tahun 1953, Rois Suriah NU cabang Keraksaan, Kyai Haji Abdul Latif, meninggal dunia. Kyai Jene Munim dipilih dan diangkat menjadi Rois Suriah NU cabang Keraksaan hingga tahun 1975. Sementara pada Muktamar NU ke-21 di Medan, Sumatera Utara, Desember 1956, Kyai Jene Munim terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Partai NU dari 79 orang yang terpilih. Selanjutnya, pada tahun 1960, Kyai Jene Munim terpilih sebagai Wakil Rois Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Hidup dari kalangan pesantren besar dan gelar bangsawan justru tidak ketara ketika melihat kehidupan dari sosok keistimewaan Kyai Jene Munim. Malah, beliau dikenal sederhana dan tidak pernah mengikut sertakan latar belakang keluarga dan gelar kebangsawannya. Kyai Jene Munim juga familiar dengan sosok yang jujur dan ikhlas. Kyai Hasyim Asy'ari sendiri memberi julukan Jaini Al-Kholis ketika mondok di Tebu Ireng. Keluar biasaan perhatian Kyai Jene Munim kepada masyarakat melalui NU diceritakan oleh Kyai Haji Badri Mastuki, pengasuh pondok pesantren Badri Duja. Kyai Haji Jene Munim wafat pada hari Senin tanggal 26 Juli 1976 Masehi atau 29 Rajab 1396 Hijriah.